Baik, perkenalkan nama saya Tinomars Tanggang. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika C dengan NIM 210333184. Saya akan menjelaskan mengenai momentum linear. 1. Tujuan: memahami perilaku gerak dua benda yang mengalami tumbukan. 2. Membandingkan momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. 3. Membandingkan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Adapun kompetensi yaitu mahasiswa mampu memahami gerak dua benda yang mengalami tumbukan dan membandingkan momentum dan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan dan mengolah data hasil pengukuran. Teori dasar: seorang pemanah 60 kg berdiri di atas permukaan es yang licin dan menyebabkan anak panah 0,5 kg secara horizontal pada kelajuan 50 meter per sekon. Dari hukum Newton 3 kita mengetahui bahwa gaya yang diberikan panah pada anak panah akan disertakan oleh sebuah gaya pada area yang berlawanan dengan panah. Ini akan menyebabkan pemanah terdorong ke belakang, akan tetapi dengan kekuatan berapa kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini, baik menggunakan hukum Newton 2 maupun pendekatan energi, karena informasi yang tersedia tidak memadai. Kita dapat memecahkan persoalan tersebut, yaitu momentum linear. Momentum didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan gerak benda. Secara matematis, momentum linear dirumuskan sebagai P sama dengan M kali P. Mari kita analisis situasi ini dengan menggunakan hukum Newton 2. Selama waktu tertentu, partikel yang saling berinteraksi dalam sistem tersebut akan mengalami percepatan M1A1 tambah M2A2 sama dengan 0. M1 dP1 per dt tambah M2 dV2 per dt sama dengan 0. Jika massa M1 dan M2 konstan, maka D dikali M1 V1 per dt ditambah D dikali M2 V2 per dt sama dengan 0. D dikali M1 V1 ditambah M2 V2 per dt sama dengan 0. D dikali P1 ditambah P2 per dt sama dengan 0. Perhatikan bahwa turunan dari momentum sistem terhadap waktu adalah 0. Maka dapat dikatakan bahwa momentum sistem kekal. Hal ini juga disebut sebagai hukum kekekalan momentum linear. P1 ditambah P2 sama dengan P aksen 1 ditambah P aksen 2. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 diperoleh M1 V1. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 diperoleh M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P aksen 1 ditambah M2 V aksen 2. Tumbukan adalah salah satu contoh situasi dengan momentum kekal. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu yang pertama tumbukan elastis, yang kedua tumbukan elastis sebagian, dan yang ketiga tumbukan tak elastis. Pada tumbukan elastik tidak ada energi kinetik yang hilang, sehingga energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Pada tumbukan elastik sebagian terdapat energi kinetik yang hilang, sehingga energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Sedangkan pada tumbukan tak elastis, kedua benda yang bertumbukan bergerak bersama dengan kecepatan akhir yang sama. Pada gambar 2a, benda 1 bermassa M1 bergerak dengan kecepatan P1 ke arah kanan, sedangkan benda 2 bermassa M2 bergerak dengan kecepatan P2 ke arah kiri. Energi kinetik sebelum tumbukan adalah EK sama dengan setengah M kali V setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Sedangkan energi kinetik sistem setelah tumbukan dituliskan sebagai EK aksen sama dengan setengah M1 V aksen 1 kuadrat tambah setengah M2 V aksen 2 kuadrat. Baik, pada praktikum tersebut dibutuhkan alat dan bahan. Yang pertama komputer atau laptop, yang kedua software simulasi, yang ketiga jaringan internet. Tugas pendahuluan: benda yang memiliki massa kecil dan benda yang memiliki massa besar memiliki momentum yang sama. Pernyataan berikut yang benar mengenai energi kinetik benda adalah: jawaban yang benar adalah benda dengan massa kecil lebih memiliki energi kinetik terbesar. Yang kedua, benda yang memiliki massa kecil dan yang memiliki massa besar memiliki energi kinetik yang sama. Pernyataan berikut yang benar mengenai momentum benda adalah: benda dengan massa lebih besar memiliki momentum terbesar. Yang ketiga, bola bermassa 100 gram menumbuk dinding
tembok dengan kelajuan 25 meter per sekon membentuk sudut 30 derajat terhadap arah vertikal. Bola kemudian memantul dengan sudut dan kelajuan yang sama. Besar impuls yang terjadi pada bola tersebut adalah, jawaban yang benar yaitu C, 2,5 Newton per sekon. Nomor 4, dua bola bergerak dalam arah yang sama. Bola pertama ke arah kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon mengejar bola kedua yang bergerak ke kanan dengan kelajuan 10 meter per sekon, sehingga terjadi tumpukan lenting sempurna. Jika massa kedua bola adalah sama, masing-masing sebesar 1 kg, kecepatan masing-masing bola setelah tumpukan yang benar yaitu VA sama dengan 10 meter per sekon dan VB sama dengan 20 meter per sekon. Kelima, pada sebuah danau, perahu motor bermassa total 400 kg melaju dengan kecepatan 3 meter per sekon. Tiba-tiba seorang anak bermassa 25 kg yang berada dalam perahu tersebut dan meloncat ke arah berlawanan perahu dengan kecepatan 3 meter per sekon. Besarnya laju perahu setelah anak tersebut meloncat yaitu 3.400 meter per sekon. Adapun prosedur kegiatan yang pertama, tahap persiapan. 1. Nyalakan komputer atau laptop. Pastikan komputer atau laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 3. Carilah tempat di mana software aplikasi Collision Lab N disimpan pada komputer atau laptop. 4. Observasi aplikasi Collision Lab N. Pada gambar kita dapat melihat keterangan pada gambar yang pertama: A. Menu pendahuluan, B. Menu advance, C. Menu kontrol, D. Display area, E. Tombol reset, F. Tombol back, G. Tombol play, H. Tombol next, I. Tambah bola, J. Hapus bola, K. Tombol display data, L. Tampilan data, M. Waktu, N. Bola. Pembahasan kedua, ada hukum kekekalan energi mekanik. Adapun tujuan percobaan dari ini yaitu: 1. Memahami konsep hukum kekekalan energi mekanik. Yang kedua, mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial dalam persamaan energi mekanik. Yang ketiga, merumuskan persamaan matematik hukum kekekalan energi mekanik. Dan yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan hukum kekekalan energi mekanik. Kompetensi yang diinginkan yaitu mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha, dan hukum kekekalan energi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka beserta disertai ketidakpastiannya. Yang ketiga, ada teori dasar. Jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial sistem dan juga sama dengan pertambahan energi kinetik sistem benda. Sebuah gaya disebut konservatif jika usaha total yang dilakukan pada sebuah benda adalah 0. W total sama dengan F kali dE sama dengan minus EP ditambah EK. Jadi delta EK tambah delta EP sama dengan 0. Jumlah energi kinetik dan potensial merupakan energi mekanik. Delta EM sama dengan delta EK ditambah delta EP, sehingga delta EM sama dengan 0, EM2 dikurang EM1 sama dengan 0. Karena tidak mengalami perubahan, maka energi mekanik total selama benda bergerak adalah tetap. EM1 sama dengan EM2. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa jika pada salah satu sistem bekerja gaya konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri saat ini. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi mesin. Kasus ini dapat ditinjau pada industri hiburan rollercoaster. Rollercoaster bekerja dengan menggunakan prinsip energi yang sangat berkaitan dan merupakan aplikasi dari fisika. Mesin digunakan untuk menjalankan rollercoaster sampai ketinggian tertentu, akan tetapi setelah itu mesin mati dan berjalan tanpa menggunakan energi dari mesin. Prinsip yang digunakan dalam rollercoaster sehingga dapat berjalan adalah gravitasi, energi mekanik, dinamika gerak, gaya sentripetal, dan gaya gesek. Selain itu, lintasan dari rollercoaster tidak selalu naik turun berupa parabola. Seringkali untuk meningkatkan adrenalin, lintasan dibuat menyerupai loop, sehingga perlu kita pelajari mengenai gerak melingkar dan gaya sentripetal yang mempengaruhi rollercoaster. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu komputer dan laptop.
software simulasi pad, 3 jaringan internet. Tugas pendahuluan. Nomor 1, sebuah benda bermasa 20 kg mula-mula diam di atas lantai yang licin, kemudian benda didorong selama 4 sekon oleh gaya yang besarnya 40 Newton. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut yaitu 640 Joule. Yang kedua, sebuah benda bermasa 0,5 kg dilemparkan dari atas tanah secara vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Energi kinetik benda pada saat benda berada pada ketinggian 4 meter di atas tanah adalah 5 Joule. Yang ketiga, benda bermasa 4 kg yang sedang diam di atas tanah ditarik dengan gaya 60 Newton selama 5 sekon. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut yaitu 1250 Joule. Yang keempat, benda dilepaskan dari puncak seperempat lingkaran lalu berhenti di titik C yang berjarak 5 meter dari B. Koefisien gesekan kinetis permukaan BC jika AB licin yaitu 0,25. Nomor 5, sebuah balok bermasa 3 kg bergerak ke atas pada satu bidang miring yang sudut miringnya 60 derajat dengan energi kinetik awal 18 Joule. Jika koefisien geseknya 0,3, maka jarak terjauh yang dicapai balok pada saat meluncur pada bidang miring yaitu 0,6 meter. Adapun prosedur kegiatannya, yang pertama, buka link yang diberikan. Yang kedua, klik bagian batang, kisi-kisi dan kelajuan yang terdapat di pojok kanan atas. 3, tempatkan pemain skateboard pada sisi bagian atas paling atas dari lintasan. Nomor 4, klik tombol play. 5, ketika skateboard berada pada posisi paling bawah, klik tombol stop. Nomor 6, lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Nomor 7, klik tombol play. Ketika skateboard berada pada posisi paling atas, klik tombol stop. Lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Dan selanjutnya diikuti langkah-langkah tersebut untuk lintasan skateboard yang lebih ekstrim seperti gambar berikutnya. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.